Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق الله رسول الكريم. Para jemaah salat subuh, bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, yang diizinkan kita untuk dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dan kemudian kita melanjutkan aktivitas kita, kajian rutinitas kita setiap subuh ini. Semoga Allah berikan afiat, kesehatan jasmani dan rohani kita untuk dapat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan digolongkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pengajian kita di halaman 223 pada fasal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 223 kita masuk kepada fasal barunya. Silakan disimak ya. Faslun, fasal pada menyatakan yang menegahkan, yang melarang, yang menghalangi daripada naik haji. Fasal ini akan membahas perkara-perkara yang mencegah, melarang seseorang itu naik haji. Apa saja itu perkara-perkaranya yang menegahkan naik haji? Bermula segala yang menegahkan naik haji itu 6 perkara. Ada 6 perkara yang menegahkan untuk naik haji. Apa saja itu? Pertama, yang menegahkan itu ibu dan bapak.
Pertama yang menegahkan itu ibu dan bapak. Jika ke atas sekalipun, di atas ibu, di atas bapak, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas, maka harus bagi keduanya atau salah seorang daripada keduanya menegahkan anaknya jika terkebawah sekalipun daripada ihram haji atau umrah yang sunat, lain daripada orang yang dalam Mekah. Tetapi tidak harus ditegah oleh keduanya pada haji yang fardu ain, tetapi sunnat minta izin pada keduanya daripada naik haji yang fardu. Bisa disimak nih? Paham Pak ini? Paham. Pak Wah paham? Paham? Hah? Paham enggak? Apa itu? Hah? Apa itu? Kira-kira apa Pak? Oh, berarti belum paham. Bilang aja belum paham. Wallahu a'lam paham. Paham ya? Hah? Belum? Pak Ibri paham? Udah? Paham? Ada 6 perkara yang menegahkan naik haji kita. Jadi jangan tidak sembarangan kita itu naik haji, tapi 6 perkara ini yang bisa mencegah kita naik haji. Dan 6 perkara ini. Suami istri pergi naik haji, bisa dicegah di 6 perkara ini. Siapa 6 perkara itu? 1, ayah dan ibu. Dia bisa mencegah anaknya untuk tidak pergi. Mak, ayah mau pergi naik haji. Tidak boleh. Wah, bisa juga, bisa dilarang. Jangan. Kamu pergi naik haji, ibu dan ayah belum. Kamu pergi naik haji, ayah di kampung, mak, ibu di kampung. Tidak kamu pikirkan. Gitu. Itu naik haji yang sunat. Tapi kalau naik haji yang fardu, maka cukup minta izin saja. Tak bisa dicegah karena dia fardu. Ihram dan haji yang fardu, nazar, itu harus ditunaikan. Cuman adabnya minta izin, walaupun banyak uang sekalipun. Tapi kalau perkara sunat, padahal sudah haji sekali, dia akan mau haji yang ketiga kalinya, 2 kali, 3 kali. Jadi begitu pergi dia, maka ibu dan ayah ke atas. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Orang tuanya ayah, orang tuanya ibu. Itu bisa mencegah. Loh, kakek kenapa pula melarang-larang saya? Nah, gitu kan. Yang si perempuan ini ngomong, kakek kenapa pula melarang saya? Kami berdua suami istri mau berangkat naik haji. Saya ini walimu. Wah. Tidak ada ayahmu, kakek yang menikahkan. Walaupun ke bawah sekalipun, adik ayah. Tak bisa. Mereka berhak, ada hak itu. Ada hak. Ya, makanya terlebih dahulu, bila kita ada rezeki, naikkan orang tua terlebih dahulu. Naikkan. Kalau dapat berangkat sama-sama. Haji sama-sama. Daftar sama-sama. Kalau dapat. Baiknya itu orang tua itu adalah ada yang menemani anaknya. Bahasana pun nanti tak ada yang ditemani. Walaupun banyak sebenarnya. Akan tetapi canggung. Mereka kan nafsi-nafsi. Tiba di sana ibadah kan nafsi. Kalau ibadah menemani jalan ada anaknya. Ya.
umroh bersama, haji bersama, yang fardu. Kalau anaknya itu ada di Mekah, tinggal di Mekah, maka tak bisa orang tuanya mencegah, karena dia sudah berada di Mekah. Nah, tapi setidaknya, mak besok, ayah besok saya mau berangkat haji. Diteleponnya dari Mekah ke Indonesia. Sekedar izin saja, itu boleh. Itu adabnya bagi seorang yang bila dia itu hendak naik haji. Paham nih? Ya? Yang pertama, ibu dan ayah ke atas atau ke bawah. Ke atas daripada orang tua, di atas daripada orang tua. Kita fokusnya kepada orang tua saja, tidak. Di atas wali, orang ayah, kakek, nenek dan seterusnya, atau paman atau ini seterusnya ke bawah, keluarga. Mereka itu ada hak. Maka kalau dapat mereka kita berangkatkan. Itu yang pertama. Yang mencegahkan, yang menegahkan daripada naik haji seseorang itu. Yang kedua, siapa? Yang menegahkan itu suami. Maka sunat bagi suami naik haji serta istrinya. Ini naik haji atau umroh? Umroh boleh juga. Berdualah sama-sama. Nanti tiba di sana nggak ada yang cuci pakaian, nggak ada yang jemur, nggak seru kalau tidak di sana. Orang-orang berpasangan semua ibadah, ya Allah. Nah, tapi kita sendirian cuma melihat-lihat. Jika istri itu naik haji, maka yang bisa mencegahnya untuk berangkat naik haji adalah suami. Kalau ayah itu gimana? Tidak. Jadi dia suami dulu. Suami yang lebih kuat. Walaupun adabnya si suami itu dia adalah paling dia bilang, "Dek, kamu taat kepada saya. Tapi bagusnya kamu minta izin sama orang tua lagi." Walaupun sebenarnya taatnya kepada suami. Kalau si suami itu taatnya kepada kedua orang tuanya minta izin. Kalau istri taatnya kepada orang tua, kepada suaminya. Suami yang baik adalah mengizinkan istrinya untuk bertanya kepada orang tuanya. Itu suami yang baik. Walaupun dia itu taat kepada si suami. Bila berangkat dia naik haji, maka minta izin kepada suami untuk berangkat naik haji. Yang apalagi yang seperti ini kan, haji saja ibadah itu minta izin kepada suami, apalagi yang lain. Jadi oleh karena itu yang berperan untuk bisa mencegahkan si istri itu, walaupun ibadah dia orang yang salehah sekalipun, adalah suami. Tapi kalau berangkat mereka bersama-sama naik haji, umroh sama-sama, haji sama-sama, hukumnya sunnat. Tak bisa haji umroh bersama-sama. Dari sekarang mulai mengumpulkan. Nanti tak bisa. Katanya di atas 50 tak bisa lagi katanya. Dengar-dengar. Selagi mampu, fisik mampu. Kalau di sana tuh adalah yaitu fisik pertama. Uang banyak, fisik tak sanggup, jalan jauh. Dari bandara saja jauh. Belum lagi ke Mina, belum lagi gini. Rasanya dengan kursi roda saja enggak kurang nyaman. Makanya selagi masih kita sekarang inilah ngumpulin. Nanti baru perginya. Ya setidaknya umrohlah untuk bisa menjadi saksi kita. Ya, tapi jangan diniatkan umroh saja, tidak, haji. Niatkan haji. Niatkan. Dah, itu yang kedua. Suami berperan
di tingkat haji itu sangat kuat, apalagi ibadah yang lain. Puasanya minta izin kepada suami, kecuali dia itu mengqadha, izin juga. Tapi kalau suami katakan tak boleh, tak boleh. Perkara yang puasa-puasa sunnah, maka izin para suami. Itu tanda istri yang soleha. Itu tanda istri yang taat. Taatnya itu kepada suami, dia taat kepada Allah. Allah yang perintahkan untuk taat kepada suami. Itu tanda taat. Dan demikian lagi sunat bagi istri ia ihram dengan izin suaminya. Sunat bagi istri ia ihram dengan izin suaminya kalau dia pergi. Suami sunat pergi beserta istrinya. Si istri sunat yaitu minta izin kepada suaminya untuk melakukan ihram. Ya, jangan waktu bersama-sama yang lain saja. Tetapi waktu ibadah ini kalau dapat bersama-sama. Ya. Saya doakanlah semua, mudah-mudahan kita semua ini bisa berangkat satu keluarga. Amin ya rabbal alamin. Tapi nabung dulu. Jangan amin-amin aja, nabung enggak. Tidaknya ada nabung dikit itu udah buka kuncinya, udah kode itu. Ya Allah, ini udah kasih. Ini. Jadi Allah kasih buka pintu rezeki lain nanti. Nanti datang lagi corona, tak bisa lagi pergi. Tetapi tidak harus ihram bagi sahaya perempuan. Nah, tidak mesti, tidak boleh. Budak itu, seorang budak itu dia ihram, tak boleh. Dia pun harus minta izin. Ada seorang TKW, dia itu haji, kerja TKW, dia kerja sana. Boleh nggak orang TKW itu? Dia itu haji, boleh. Tapi kalau sudah minta izin tuannya, kalau dia pergi tanpa izin tuannya haram, maka tak boleh. Nah, dia harus minta izin, karena tuannya yang berperan. Seorang pekerja, dia masih dalam bekerja saja, walaupun ibadah, maka minta izin kepada tuannya supaya dia dapat ibadah. Dan tidak harus ihram bagi sahaya perempuan dan istri. Tidak harus, tidak mesti. Melainkan dengan izin suaminya dan izin tuannya. Izin istrinya, izin daripada suaminya dan tuannya. Kalau dia itu istri, izin kepada suami. Kalau dia itu budak, izin kepada tuannya untuk berangkat haji. Maka haji. Apa perbedaan keduanya ini? Dan perbezaan antara perempuan yang merdeka. Merdeka ini orang yang tak ada ikatan kepada tuannya itu. Dan perempuan yang sahaya, bahwa pada perempuan yang merdeka itu fardu ia naik haji. Maka bolehlah padanya dua wajib, yaitu naik haji dan mengikut kata suami. Maka jadi haruslah baginya ihram. Itu perbedaan. Perbedaan perempuan yang merdeka, makna merdeka tidak ada ikatan kepada tuan gitu. Maka perbedaan antara perempuan merdeka dengan perempuan yang sahaya ini memiliki perbedaan. Perbedaan daripada perempuan yang merdeka adalah yaitu dia dihukumi fardu, naik haji itu fardu.
maka dia mendapatkan dua kewajiban. Wajib dia naik haji, wajib mengikut kata suami. Ini perempuan yang merdeka nih, yang tidak ada ikatan kepada suaminya. Sementara ya, bagi perempuan yang sahaya ini, dia tidak ikut kata suaminya dan dia tidak diwajibkan. Kalau kata ikut pada tuannya, kalau kata tuannya ini tidak difardukan dia. Bagi perempuan. Dua, dia harus ikutin naik haji dan mengikut kata suami. Mengikut kata suami. Jadi taat apa saja yang dikatakan oleh suami. Selagi itu perkara yang mengingat kepada Allah. Dan sunat baginya meminta izin pada suaminya. Kalau perempuan yang merdeka. Tetapi bagi sahaya perempuan itu tidak wajib dia naik haji, ya kan? Tak wajib dia naik haji. Perempuan yang sahaya, budak, tidak wajib dia naik haji. Mengapa dia tidak wajib? Karena inilah tidak harus atas istri puasa sunat. Ini sebabnya. Mengapa istri itu tak boleh dia daripada puasa sunat? Nah, seperti ini. Karena inilah tidak harus atas istri puasa sunat dengan tidak izin suaminya. Intinya ke situ. Puasa sunat Senin Kamis tapi tak minta izin. Walaupun misalnya suami nggak marah, suami pun nggak masalah, tapi izin, harus izin. Ya, puasa apa saja, puasa Syawal pun minta izin. Walaupun suaminya tak paham itu puasa sunat kah, puasa wajib kah, puasa qadha kah, nggak tahu. Misalnya suami harus tetap minta izin. Tapi kalau qadha tidak ditekankan, tetapi bilang aja. Itu adab seorang istri. Apapun minta izin lah baiknya kepada suami. Bila dia ingin menjadi bidadari surga. Balik lagi pengajian hari Ahad subuh. Nah, bila ingin dia jadi bidadari surga, maka taatlah kepada suami. Peranannya sangat penting. Itu amalannya lebih daripada amalan bidadari itu. Karena inilah tidak harus atas istri puasa sunat dengan tidak izin suaminya, melainkan puasa fardu. Nah, melainkan puasa fardu. Udah terjawab duluan. Rupanya di dalam teks ada. Maka nyatalah haram atas perempuan yang merdeka ihram akan haji yang sunat dengan tiada izin suaminya. Ya, perkara sunat. Itu alasannya. Mengapa perempuan itu bila dia puasa sunat harus minta izin. Haji yang sunat saja itu tak boleh. Kiasannya ke situ tuh. Yang besar saja, haji ibadah saja. Tapi kalau haji fardu tak masalah. Ya. Tapi kalau sunat dia minta izin. Makanya puasa perempuan itu nyatalah, terang-teranglah, maka jelaslah. Nah gitu. Bahasa di kitab lain. Maka nyatalah, maka jelaslah haram atas perempuan yang merdeka ihram akan haji yang sunat dan dengan tiada izin suaminya. Dan harus bagi suami, boleh bagi suami menegahkan istrinya daripada naik haji fardu. Boleh. Nah, itu hukumnya boleh. Walaupun dia fardu, istrinya minta izin kepada suaminya supaya dia melakukan naik haji. Ya, tapi kalau sama jangan dulu. Nah, itu boleh, hukumnya boleh. Tapi tak sampai pula haram. Tapi kalau misalnya haji yang sunat, suaminya mengelarang, itu sah, tidak sampai kira haram.
Dan sunat karena hak suami itu wajib menyegerakan menurut dia. Dan sunat karena hak suami itu, itu hak suami. Wajib menyegera menurut dia. Seorang istri itu, ya, seorang istri itu hak si suami itu ada pada istri. Itu haknya, ini haknya. Ya. Apapun kata istrinya menurut istrinya tak cocok, dia menurut istrinya itu tak cocok. Tapi kalau menurut suami itu milik hak dia, tak boleh. Harus mencocokkan kepada si suami. Karena apa? Karena bunyinya di sini adalah hak. Maka seorang istri wajib menyegerakan menurut apa yang dikatakan oleh suami itu. Kalau suami bilang nggak boleh keluar, jangan boleh keluar. Tapi kalau suami melarang, jangan pernah ngaji, jangan pernah ke masjid, nah, itu wajib kita beri pengarahan. Jangan taat kalau seperti itu. Wajib kita itu memberi penjelasan, mengaji ini, mendalami ilmu agama, mau pergi ke masjid. Kalau tidak nanti, kalau dilarangnya, seorang suami wajib dia itu mengajarkan istrinya bagaimana itu cara bersuci, bagaimana itu cara sholat. Suami yang izin, suami yang punya peran. Tapi karena suaminya nggak tahu bab bersuci, bab haid saja nggak tahu, bab cara berwuduk saja tak tahu, bab sholat saja. Suami istrinya, udah kamu qada salat itu kan? Wah, enggak tahu, enggak kepikir. Jangankan untuk mengqada salat istri. Salat dia saja belum dia qada, salat dia saja itu belum dia tahu. Maka si suami bila tak tahu dalam agama, dalam ibadah ini, wajib si suami perintahkan istrinya untuk menuntut ilmu agama. Ini ada hak si suami nih. Jadi seorang istri jangan sampai dia itu tidak taat kalau suami perintahkan ngaji-ngaji. Ya, karena nanti di akhirat dia yang diminta tanggung jawab nanti di akhirat. Dia yang akan disidang nanti di hadapan Allah. Apakah ngajinya saja? Tidak, salatnya. Ya, salatnya itu suami. Subuhnya lambat, isyanya lambat, maghribnya lambat istri. Tetap diingatkan terus. Pulang udah sholat, pulang udah sholat. Jangan waktu nanya waktu sholat, waktu sebelum nikah, dek udah sholat dek, udah makan dek. Ya, waktu dia di SMS kan, udah nikah nggak mau mengingatkan lagi sholatnya. Itu perkara-perkara itu makan pun diingatkan juga. Sangat perhatian sangat kan, sampai makannya, sampai ininya mau kemananya, ada sampai ke rumahnya, aduh. Semua diperhatikan. Tiba udah nikah, udah punya anak satu, terserahlah. Ya, dia udah anak satu. Biasanya tahajud dibangunkan, yang sebelum nikahnya itu dipanggil, yang udah anak satu dan anak dua, woi sholat. Nah, mudah-mudahan kita enggak, ya. Kita sayang semua sama istri. Kita sayang. Si istri juga dia harus tahu. Yang sudah ngaji nih kalau dapat ya taatlah kepada suami. Jangan sampai lagi murka suami itu. Jangan sampai diangkat tangan suami ini, ya Allah, nah, itu sampai itu. Ya patuh. Ya. Kalau suami bilang katakan sedikit apa yang dikatakan suami, paling kenapa suami saya tak bisa? Ya pandai-pandailah ya. Si istri yang pandai merayu macam mana? Bagaimana supaya suami ini senang? Bagaimana? Senang suami itu, apakah itu cuma beri makan? Bukan. Memberi makan, memasak, bukan. Batin si suami itu kalau senang, itu udah surga bagi istri. Udah saya cuci pakaian. Oh si suami kan yang tugasnya cuci pakaian, bukan. Taatnya si istri memang kewajiban daripada si suami. Tapi karena suaminya kerja, ya kita yang taat untuk membereskan di rumah, ya kewajiban ada pada dia. Tapi karena taat si orang istri kepada suami, maka kerjakan gitu.
kerjakan. Lagi si suami kerjakan, bu ini, mau kerja dulu. Lanjutkan pekerjaan ayah. Jangan nanti di akhirat nanti ayah ditanya. Baik ya. Karena kita jauh dari orang tua, nggak ada yang menasihatin. Kitab ini yang menasihatin kita. Bagi seorang istri taat, tapi istri-istri di sini semua taat semua kepada suaminya nih. Soleha semuanya. Di suaminya juga. Jelas, udah jelas contohnya nih. Bisa foto barengan cover haji. Dah ya. Baik bu, jangan diapakan lagi suaminya. Seburuk-buruk suami, itulah amalan daripada istri. Jangan remehkan hasil daripada suami. Segala sesuatu amalan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang istri tergantung izin daripada suami itu tadi. Siapapun dia. Jangan waktu saat dia bekerja banyak penghasilan, dialah suamiku. Wah, ini suamiku. Tapi waktu susah suami, kita tidak mendukungnya, tidak kita memberikan semangat, tidak kita ini salah satu. Jadi kita seorang istri ini harus dia menyenangin suaminya dengan zahir dan batinnya. Ya, menyenangkan zahir, kita zahir saja kita sediakan makannya, pakaiannya. Batinnya gimana? Ya, senang suami itu, tenang suami, ya, itu salah satu daripada amalan. Batin suami. Jangan sampai kalau dapat suami itu begitu mau kerja, begitu sampai bekerja, ingat dia lagi sama istrinya. Kenapa? Masakan istri enak. Jadi untuk bisa nih sampai ada bu amalan dalam kitab tuh supaya suami itu betah di rumah, nggak mau makan di rumah, mau makan di luar. Itu sampai doa pun, makanannya pun baca doa. Sering sholawatan dia sedang masak. Oh, bu, kok bisa enak makanan di rumah nih? Wah, sholawat nih. Itu dia. Jadi menyenangin hati suami itu untuk bisa dapat tenang di rumah. Jangan sampai kita ini tak ada beban, seolah-olah tak ada bebannya aja, jangan. Kepada suami lah bergantung. Semua ibadah baik itu di dunia maupun di akhirat adalah suami yang dalam berperan. Tapi suami yang baik adalah dia selalu mengingatkan kita. Telepon, minta izin kepada orang tuamu, minta izin, itu suami yang baik. Baik, ibadahnya. Dan haji itu fardu dengan bertegah. Dan haji itu fardu dengan bertegah. Dan berbezalah puasa dan sembahyang dengan haji, karena lanjut masanya. Bahwa puasa dan sembahyang tidak seperti demikian. Tetapi jika safar perempuan serta suaminya dengan izinnya, dan ihramlah perempuan sekira-kira tiada luput kesukaan suaminya, umpamanya ada suami itu ihram dan istrinya itu selesai dahulu daripada selesai suaminya, atau selesai ihram keduanya bersama-sama, maka tidak harus bagi suami menegahkan istrinya daripada ihram. Nah, lain puasa, lain haji. Lain puasa, lain sholat. Kalau puasa dan sholat itu berkelanjutan. Dia bisa menjalankan puasa di hari lain. Dia bisa menjalankan sholat di hari yang lain, bisa mengqadhakannya. Tapi kalau haji, dia harus minta izin karena mengadakan safar. Dia mengadakan perjalanan jauh. Nah, kalau si suami itu, kadang-kadang si istri yang duluan ihramnya sudah selesai, suami belum. Terkadang si suami duluan, istri belum. Terkadang sama-sama selesai. Maka saat itu si suami
tidaklah harus menegah daripada ibadah hajinya si istri itu, tidak harus, karena sudah bersama-sama. Yang berbedanya itu apa? Duluan dia sudah melakukan ihram daripada si suami itu tadi. Baik, inilah dia perkara-perkara tentang daripada yang menegahkan seorang itu untuk melaksanakan ibadah haji. Ada 6 perkara. Kita baru 2. Pertama adalah ibu dan ayah. Itu yang utama. Itu yang harus kita minta izin. Kalau dapat bersama-sama dengan orang tua, kalau dapat mereka kita berangkatkan, soal kita ini belakangan itu tanda taat. Kalau dapat berikan segala apa yang kita miliki untuk mereka, yaitu hajikan mereka. Jangan kita itu, maaf ya, jangan kita itu memberikan kepada orang tua saat dia sudah meninggal. Ada anak, dia berikan orang tuanya wakaf, bagus. Tapi alangkah lebih baiknya saat orang tuanya hidup, berikan atas nama wakaf orang tua. Ayah, ibu, ini ada uang, belikan sesuatu yang bermanfaat untuk wakaf ibu nanti. Wah, untuk wakaf ayah, itu bagus. Itu yang lebih baik. Jangan waktu sudah meninggal, dia tidak tahu, dia nggak apa. Kalau dapat waktu saat dia hidup itu kebanggaan, senang, berikan, kasihkan. Mau beli Al-Quran, berikan 1 juta. Nanti dikasihkannya kepada anak yatim, dikasihkannya ke masjid, di tangannya sendiri. Sekarang ini udah tua, macam mana tidak mau wakaf? Macam mana uang tak ada, bekerja tak ada? Nah, sekarang inilah. Kalau tidak kita mampukan mereka 2 untuk naik haji, kita sendiri naik haji. Kita sekarang ini kalau dapat wakafkan, berapa gaji kita? Nah, berikan. Ini ada uang 1 juta untuk wakafkan. Wakafkan apa? Ke masjid. Wakafkan ke madrasah. Wakafkan ke jalan. Wakafkan. Sebut. Kalau dapat tiap bulan ada. Berikan. Atas nama wakaf. Ya. Bila ada yang wakafnya itu semen, nah, berikan uangnya. Dan sampaikan ini atas nama ibu. Nah, ya biasanya bagus kalau sudah meninggal, wakaf keramik, wakaf karpet, wakaf ini itu bagus. Tapi kalau dapat lebih bagusnya lagi saat orang tua masih hidup, itu yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah suami. Ini yang sangat berperan bagi seorang istri. Maka suami itu bisa menegahkan perjalanan seorang istri untuk melakukan ibadah. Perempuan sahaya dan perempuan merdeka adalah berbeda. Dia harus minta izin tuannya walaupun dia sudah bersuami kepada tuannya. Tapi kalau sudah beristri, dia merdeka, maka dia minta izin. Maka 2 kewajibannya, wajib haji dan juga wajib taat kata suaminya. Apa saja yang dikatakan oleh suaminya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pada poin yang ketiga daripada yang menegahkan orang itu berangkat naik haji. Wallahu alam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا
ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.